warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, annyeonghaseyo. Jadi pada video kali ini aku bakal ngebahas tentang materi basis data yang biasa disebut dengan database. Kan di video sebelumnya aku juga udah ngomong ya guys ya, kalau aku bakal ngebahas tentang database atau basis data. Nah, kenapa sih hal ini penting banget? Karena database itu sering banget dipelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Pokoknya itu berguna banget. Kita tuh mesti banget tahu apa itu database, juga struktur, jenis-jenisnya, dan sebagainya. Oke, biar mempersingkat waktu, kita akan membahas tentang apa itu database atau basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir, tersimpan secara sistematis, dan juga bisa dikelola menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut dengan DBMS atau Database Management System. Bahasa simpelnya, database itu kayak tempat penyimpanan data yang rapih, terstruktur, dan gampang dicari kapanpun kalau kita mau, kalau kita lagi butuh. Nah, contoh basis data atau database itu semisal data siswa di sekolah, data pelanggan di marketplace, data saldo di transaksi di sebuah bank, data kontak di HP kita gitu. Jadi database itu bukan hanya sekedar kumpulan file, tapi benar-benar terstruktur sehingga penggunaan, pencarian, editing, dan juga pengolahan datanya menjadi lebih mudah. Kedua, kenapa sih kita butuh basis data? Di zaman yang dahulu, orang-orang menyimpan data secara manual, di buku lah, di map, di lemari arsip. Kelemahannya apa? Gampang hilang, mudah rusak, sulit dicari, lambat saat diproses, bahkan mungkin bisa dimakan rayap. Terus juga tidak efisien kalau datanya banyak. Pokoknya banyak deh kelemahannya. Nah, dengan basis data bisa lebih tersimpan aman, terus juga gampang kalau mau dicari, terus juga bisa diolah dengan cepat, terus juga lebih akurat, bisa diakses banyak orang, dan lain-lain. Contohnya aja, bayangin kalau misalkan aplikasi kayak TikTok, Shopee, Instagram gak punya database, mereka gak bakal bisa nyimpen data akun kita, terus juga gak bisa nyimpen riwayat belanja kita, pesan, komentar, rekomendasi, dan sebagainya. Terus juga kalau misalkan tanpa database, kita tuh bakal ngerasa chaos banget deh pokoknya. Ketiga, kita bakal ngebahas tentang pengertian DBMS. DBMS adalah software yang digunakan untuk mengelola database. Contoh DBMS itu ada MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, SQL Server, SQLite, dan beberapa sebagainya. Fungsi DBMS itu yang pertama menyimpan data, yang kedua mengubah data, yang ketiga menghapus data, yang keempat mengatur keamanan data, yang kelima bisa mengelola akses pengguna, yang terakhir bisa memproses query. Nah, jadi DBMS itu ibarat kata kayak jembatan antara pengguna dan juga database. Nah, sekarang kita akan mengetahui istilah penting dalam basis data atau database, biar kita tuh makin gampang gitu. Jadi kita harus mengetahui istilah-istilah dasarnya. Database adalah kumpulan data. Data adalah fakta atau informasi nih. Nah, table atau tabel itu adalah tempat data tersimpan. Record adalah satu baris data. Kalau field atau file itu adalah kolom dalam tabel. Kalau primary key itu adalah kunci unik. Kalau foreign key adalah penghubung antar tabel. Lanjut kelima adalah basis data. Jenis-jenis basis data. Jadi basis data itu jenisnya banyak, ada beberapa. Jadi sekarang kita akan menjelaskan basis data berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada teks, yang kedua ada angka, yang ketiga ada gambar, keempat ada audio, yang kelima ada video. Itu kan berdasarkan bentuk. Sekarang berdasarkan lokasinya. Pertama ada sentralisasi atau tunggal. Yang kedua ada terdistribusi atau menyebar. Sekarang kita akan membahas tentang berdasarkan model. Ada relasional atau SQL, non-relasional, non-SQL, dan sebagainya. Terus kalau database relasional contohnya itu kayak MySQL, PostgreSQL. Terus juga kalau misalkan contoh dari database non relasional itu ada MongoDB,
Firebase, dan berapa lagi. Nah, relasional itu lebih terstruktur tabelnya, sementara kalau non relasional datanya itu lebih fleksibel, sering buat aplikasi modern seperti chat atau sosmed. Sekarang kita akan ngebahas tentang model basis data. Pertama, ada model hierarki atau mirip struktur pohon parent and child. Kedua, ada model jaringan seperti graph, child bisa punya banyak parent. Yang ketiga, ada model relasional, pakai tabel, pakai bahasa SQL, dan juga yang paling populer. Yang keempat, model NoSQL atau lebih fleksibel, cocok untuk data besar. Contoh SQL statement, select from siswa. Ntar aku kasih tau. Ketujuh, kita akan bahas tentang normalisasi. Normalisasi adalah proses merapikan tabel agar tabel tuh tidak ada data yang ganda, terus juga tidak ada redundansi, terus juga data lebih terstruktur, dan tujuannya agar kita tuh bisa lebih menghemat ruang, terus juga aksesnya itu lebih cepat, terus juga bisa lebih konsisten. Sekarang kita akan masuk ke kelebihan basis data. Basis data itu kelebihannya lebih efisien, lebih aman, juga lebih konsisten, skalabilitasnya lebih bagus juga, dan juga kecepatannya itu lebih berproses. 10. Kekurangan basis data. Butuh perangkat, butuh software, butuh skill, yang pasti butuh skill sih itu. Bisa error kalau misalnya nggak ada backup, guys. Itu pokoknya setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, contoh penerapan basis data. Sekarang nih kita lihat dunia nyata nih banyak banget. Ada bank. Di bank itu kita ada saldo, mutasi, terus ada pinjaman juga tuh kalau di bank. Nah, kalau misalnya di sekolah gimana? Di sekolah ada absensi, terus juga ada nilai, data kelas, terus juga ada nilai ujian, bisa juga itu banyak. Terus kalau misalnya di rumah sakit ada rekam medis, pembayaran, administrasi, terus apalagi pokoknya banyak deh. Nah, kalau misalnya di marketplace lebih banyak lagi, ada produk, ada stok, ada pesanan, terus juga ada keranjang-keranjang, banyak, chat juga. Terus kalau misalnya di transportasi online kayak Gojek itu misalnya ada lokasi pastinya, ada informasi driver, riwayat order, informasi tentang pelanggan, banyak. Jadi database itu ada di mana-mana, guys. Selanjutnya kita akan membahas tentang keterkaitan basis data dengan dunia nyata. Nah, bidang yang butuh database itu ada IT, terus juga ada keuangan, ada bisnis, terus juga ada kesehatan, terus juga ada kepemerintahan, terus juga ada pendidikan, terus juga ada transportasi dan juga logistik. Kadang juga ada e-commerce dan beberapa lagi. Nah, peran penting dalam profesi di dalam basis data itu ada data analis, back-end developer, database administrator, software engineer, terus juga ada data scientist, terus juga ada beberapa pekerjaan lainnya. Nah, adalah SQL singkat. SQL itu struktur query language, berfungsi untuk membuat tabel, memasukkan data, menghapus data, dan juga untuk sebagainya lagi, aku lupa. Contohnya, insert into siswa values 01 Budi 10 IPA interaktor aja. Selanjutnya adalah keamanan database. Pasti isu data sekarang itu kebanyakan ada peretasan, pencurian data, kebocoran data tuh yang kayak waktu itu. Terus juga ada memanipulasi data. Jadi solusinya biar tidak terjadi seperti itu lagi, kita harus mengenkripsi data kita. Kita harus ada backup. Terus juga kita harus menggunakan firewall. Terus juga kita harus mengautentikasi data kita, dan juga kita harus menggunakan user privilege. Pokoknya semuanya itu menggunakan basis data. Mengapa? Karena biar lebih aman, lebih efisien, lebih cepat, terus juga better kelola. Pokoknya di era digital ini, database adalah fondasi aplikasi modern. Tanpa database, aplikasi bakal mati dan gak bisa dipakai. Terus juga data hilang. Terus juga bisnis tidak bisa berjalan. Jadi ibarat kata database itu sama dengan jantung sistemnya informasi. Jadi kalau kamu guys, kalian semua belajar basis data dengan baik, dengan benar, kalian bisa berkarir di dunia IT.
bisnis, analis data, dan masih banyak lagi peluangnya. Skill database itu bukan cuma teori, tapi benar-benar dibutuhkan dalam dunia kerja, guys. Ini mah real, aku mah real, bener. Pokoknya apapun yang aku ucapkan dalam video ini mohon diambil baiknya dan tolong dibuang buruknya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu kembali di next video ya. Dadah.